Perkenalkan, nama saya Komisionana Trisnasari, absen 40 dengan NIM 21701-21119. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil esai ilmiah saya yang berjudul Perilaku Pencegahan Cacat pada Pasien Kusta. Pertama-tama akan saya mulai dari apa itu kusta. Kusta ini merupakan suatu penyakit menular kronis yang biasanya ditemukan di negara-negara tropis, terutama negara berkembang. Penyakit kusta ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang menimbulkan lesi terutama pada kulit dan saraf perifer. Bakteri Mycobacterium leprae ini menyerang sel Schwann sehingga mungkin menimbulkan demyelinasi dan juga hilangnya konduktansi aksonal yang secara klinis akan muncul sebagai suatu kondisi yang sering kita sebut dengan mati rasa. Istilah kusta ini diberikan untuk menghargai penemu dari penyakit kusta yaitu bakteri Mycobacterium leprae yang merupakan seorang dokter yang berasal dari Norwegia. Beliau bernama Gerhard Armauer Hansen. Penyakit kusta ini dipercaya sudah ada selama kurang lebih 3.000 tahun yang lalu dan diyakini berasal dari daerah Afrika atau Asia. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya kecacatan pada pasien kusta. Sebuah penelitian dilakukan di Cina dan melibatkan pasien sebanyak 10.644 pasien, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya kecacatan pada pasien kusta. Faktor yang pertama itu adalah keterlambatan diagnosis. Keterlambatan diagnosis ini juga secara otomatis akan membuat penanganan atau pengobatan yang diterima oleh pasien kusta ini menjadi lambat, sehingga gejala atau penyakit ini dapat menyebabkan kecacatan. Yang kedua ada kerusakan saraf. Secara umum, kerusakan saraf memang akan menyebabkan kecacatan tidak hanya pada pasien yang menderita kusta, namun juga pada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan terjadinya kondisi kerusakan saraf tersebut. Faktor yang ketiga ada jenis kelamin, karena penelitian ini membuahkan hasil bahwa orang yang menderita penyakit kusta dan mengalami kecacatan sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki. Faktor yang keempat merupakan reaksi dari penyakit kusta itu sendiri. Yang kelima juga ada penelitian lain yang menemukan bahwa faktor yang juga menjadi penyebab terjadinya kecacatan pada pasien kusta itu adalah faktor usia dan juga riwayat putus pengobatan. Hal ini itu dikarenakan karena pengobatan itu bertujuan untuk menghilangkan gejala-gejala yang pada akhirnya akan menghilangkan penyakit itu sendiri. Nah, jika orang tersebut mengalami putus pengobatan, maka gejala-gejala yang dialaminya tidak akan sembuh dan justru akan memburuk dan bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecacatan tersebut. Dilanjutkan dengan pencegahan kecacatan. Pencegahan kecacatan ini dilakukan dengan pendekatan holistik. Sesuai dengan namanya, maka pendekatan ini harus dilakukan oleh seluruh pihak, di mana seluruh pihak harus terlibat untuk mewujudkan target yang diinginkan. Hal yang dilakukan juga harus menunjang satu sama lain sehingga target bisa terpenuhi dengan baik. Yang pertama ada merancang dan menargetkan zero endemik dari penyakit kusta itu sendiri. Yang kedua, pencegahan dan deteksi aktif. Yang ketiga, melakukan penanganan awal sehingga memungkinkan terjadinya pencegahan dari disabilitas itu sendiri. Dan yang keempat adalah mengendalikan stigma sosial bagi mereka-mereka yang menderita penyakit kusta. Selain itu juga pendekatan pada masalah mata. Pendekatan pada masalah mata ini dilakukan dalam 3 level. Yang pertama ada home level, di mana kita bisa memeriksakan mata di depan cermin di rumah untuk menilai adanya kemerahan, sekaligus melatih kelopak mata kita untuk berkedip. Level yang kedua yaitu peripheral level, di mana pada level ini kita dapat menyediakan artificial tear atau air mata buatan untuk membantu jika kondisi mata kita sedang kering. Yang ketiga ada referral level, di mana pada level ini kita harus pergi ke klinik, rumah sakit, atau dokter terdekat untuk memeriksakan mata kita jika masalah mata itu sudah menjadi akut atau parah. Selanjutnya ada pendekatan masalah tangan.
Sama seperti tadi dilakukan dalam 3 level, di mana pada home level kita dapat melakukan inspeksi harian untuk menilai cedera pada tangan dan merendam air yang memiliki tingkat sensitivitas yang menurun selama 30 menit setiap harinya untuk menjaga elastisitas dari kulit tersebut. Selain itu, kita juga dapat memastikan bahwa kulit tangan kita selalu lembab dengan mengoleskan pelembab pada kulit tangan kita. Yang kedua ada peripheral level, di mana pada level ini kita melakukan review pada keluhan yang kita alami secara berkala untuk menilai apakah keluhan kita semakin baik atau justru memburuk. Yang ketiga ada referral level, di mana pada level ini kita dapat pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif dalam keadaan yang darurat. Dan yang terakhir ada pendekatan pada masalah kaki. Sama seperti tadi dilakukan dengan 3 level, di mana level home level, kita dapat melakukan inspeksi harian untuk menilai cedera pada kaki, dan juga memberikan minyak atau vaselin untuk menjaga kelembapan dari kulit kaki kita. Yang kedua yaitu peripheral level, di mana kita dapat menggunakan alas kaki yang sesuai dan mengevaluasi keluhan-keluhan yang kita rasakan. Di level terakhir, yaitu referral level, kita mendapat perawatan intensif untuk keadaan darurat dengan cara pergi ke rumah sakit, klinik, atau dokter terdekat untuk mendapatkan pengobatan yang cepat dan tepat. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.